Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Idrus, Eskom Mkom. Saya adalah salah satu dosen dari program studi Sistem Informasi pada Perguruan Tinggi STIMIK Hasan Sulur Wonomulyo. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan pernyataan diri sebagai dosen pengampu mata kuliah dalam hal pelaksanaan kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada program studi Sistem Informasi. Saya mengampu beberapa mata kuliah, di antara salah satunya adalah aplikasi komputer. Sebelum saya menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya laksanakan di Perguruan Tinggi STIMIK Hasan Sulur Wonomulyo, saya terlebih dahulu menjelaskan deskripsi secara singkat tentang mata kuliah aplikasi komputer. Kode mata kuliah aplikasi komputer adalah SI tanda minus 1205 dengan jumlah SKS adalah 3 SKS. Tujuan mata kuliah ini yaitu mempelajari berbagai dasar dan pengetahuan tentang pemrosesan data. Beberapa materi yang dibahas antara lain penggunaan perangkat lunak, komputer aplikasi perkantoran seperti pembuatan surat, membuat laporan keuangan, dan membuat presentasi. Mata kuliah ini juga memberi bekal praktis pada mahasiswa tentang penerapan berbagai fitur-fitur program komputer aplikasi dalam dunia kerja. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah salah satunya mahasiswa mampu mengaplikasikan program Microsoft Office sehingga dapat digunakan untuk penerapan di dunia kerja. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan metode pembelajaran saya dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment atau biasa disingkat DIA. Penjelasan secara singkat, apa itu DIA? Yang pertama, delivery adalah dalam sistem pembelajaran saya senantiasa menerapkan sistem implementasi yang ada di visi misi pada program studi Sistem Informasi, yaitu menjadi pusat pembinaan dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang handal, profesional, dan berdaya saing global di bidang informasi. Sebagai tugas saya adalah bagaimana membentuk
mahasiswa program studi Sistem informasi dalam menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berbudi luhur, sehingga dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu teknologi, sistem informasi, dan berguna bagi bangsa dan negara. Di setiap pertemuan, saya selalu mengawali dengan pembukaan, menyampaikan tujuan pembelajaran, mereview materi sebelumnya, serta menyampaikan materi pembelajaran atau gambaran materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kemudian, menutup pembelajaran dengan mereview kembali materi apa yang sedang diajarkan pada mahasiswa, sehingga kita dapat mengukur sudah sampai di mana tingkat pemahaman mahasiswa pada materi yang saya sampaikan selama proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Selain itu, saya juga menerapkan metode studi kasus sebagaimana yang tercantum dalam pembelajaran Merdeka Belajar yang sudah dirilis oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saya memberikan mahasiswa kebebasan untuk berinovasi dalam belajar mandiri dan kreatif untuk menciptakan hal-hal yang baru dan mengimplementasikan manfaatnya di masyarakat dengan menjadi pendamping di desa binaan untuk menerapkan ilmu yang didapat di kelas. Selain ini, saya melakukan pembelajaran secara offline. Saya juga melakukan pembelajaran secara online di luar dari jadwal pembelajaran yang ada, guna memanfaatkan untuk pemberian materi, forum diskusi, pemberian tugas, dan sekaligus pengumpulan tugas oleh mahasiswa. Saya menggunakan fasilitas aplikasi yang ada di Google Classroom. Langkah-langkah yang saya lakukan di dalam Classroom yaitu mengupload bahan materi pada setiap pertemuan sehingga mahasiswa saya dapat secara online mampu belajar mandiri dan memanfaatkan gadget sebagai sumber belajar sesuai kecenderungan mahasiswa lebih senang belajar dengan menggunakan gadget. Untuk di kelas, saya menyampaikan materi ke mahasiswa dengan berpedoman pada bahan ajar yang saya susung di setiap awal semester sesuai dengan RPS yang telah disusung bersama oleh tim dosen dan berdasarkan
referensi-referensi yang ada. Penyampaian materi yang saya lakukan dengan menggunakan ceramah dan praktek, menggunakan slide presentasi. Selain itu, saya membuka ruang diskusi dengan mahasiswa mengenai materi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Di awal dan di akhir pertemuan, biasanya saya memberikan semacam kuis bagaimana materi saya sudah sampaikan pada saat itu atau pada materi sebelumnya, sehingga mahasiswa memahami betul materi lebih dalam. Yang kedua, metode interaction. Untuk interaction dengan mahasiswa, saya membuat suatu kesepakatan atau kontrak kuliah yang ada pada peraturan akademik di STIMIK Hasan Sulur Wonomulyo. Yang pertama, yang saya terapkan dalam metode interaksi dengan mahasiswa adalah disiplin. Contoh nyata dalam disiplin adalah saya menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan jadwal jam kalender pendidikan akademik yang sudah ditentukan sebelumnya. Tatap muka sesuai aturan akademik, yaitu 14 kali pertemuan tatap muka ditambah 1 kali pertemuan meet dan 1 kali pertemuan final. Selain itu, saya berusaha masuk ke dalam kelas secara tepat waktu pada jam yang sudah ditentukan sebelumnya, atau paling lambat 10 menit sebelum materi pembelajaran dimulai. Dan untuk mahasiswa, minimal mengikuti materi pertemuan sebanyak 12 kali pertemuan. Dan apabila mahasiswa tidak memenuhi syarat minimal pertemuan, maka saya tidak memperkenankan ikut pada pertemuan ujian final. Selain itu, saya dan mahasiswa menyepakati untuk masuk di ruangan belajar paling lambat 15 menit sebelum perkuliahan dimulai. Dan apabila lebih dari 15 menit, mahasiswa tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang kelas. Hal ini bertujuan melatih mahasiswa agar bersungguh-sungguh dalam mengikuti perkuliahan dan tidak mengharapkan adanya ujian susulan yang diberikan. Dan selanjutnya, jika ada tugas yang diberikan kepada mahasiswa, saya selalu menentukan batas waktu pengumpulan tugasnya agar supaya mahasiswa tersebut dapat disiplin dalam waktu pengumpulannya atau pengumpulan tugasnya. Yang ketiga, asesmen.
Pada awal perkuliahan didasarkan pada sub CPMK yang ada di RPS. Bobot penilaian berdasarkan pada panduan akademik STIMIK Hasan Sulur Wonomulyo, yaitu kehadiran 25%, tugas 35%, mid 20%, dan final 20%. Penilaian tugas pada Classroom sangat membantu saya dalam proses asesmen, karena melalui Classroom saya dapat memberikan nilai secara langsung pada tugas mahasiswa yang masuk, sehingga menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam kinerja mandiri dan berkualitas, atau dapat termotivasi untuk meningkatkan kualitas tugas selanjutnya. Demikian penyampaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran sebagai salah satu bagian persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi mata kuliah aplikasi komputer. Ya, kita lanjutkan pertemuan dari yang kemarin. Ya, jadi pertemuan yang kemarin saya ulangi sedikit supaya mengingat untuk lanjut hari ini. Ya. Kebetulan kita masuk di pertemuan pertengahan, ya. Jadi saya ulangi pertemuan minggu kemarin. Pertemuan minggu kemarin saya bahas masalah Microsoft Office, terkhusus pada pengantar Excel. Ya. Jadi kita lanjutkan materinya. Jadi Anda pahami semua apa itu Excel, ya, apa itu Microsoft Excel adalah sebuah pengolah angka. Jadi sebentar kalau kita belajar di Excel banyak-banyak menggunakan formula atau istilahnya rumus, ya. Jangan sampai setelah kita masuk hari ini Anda lupa lagi. Jadi makanya saya mereview materi sebelumnya. Oke, materi hari ini kita masuk bagaimana cara membuat tabel di Excel. Cara membuat tabel di Excel beda pada saat kita membuat tabel di Microsoft Word. Ya, jadi nanti kalau kita membuat tabel, kita harus perhatikan posisi pengerjaannya. Kita mulai bekerja pada sel beberapa, artinya kolom dan garisnya harus diperhatikan posisi pointer, baru kita blok. Setelah di blok kita masuk menu pembuatan tabelnya. Pada pembuatan menu tabel kita masuk di menunya tidak sama di menu di Microsoft Word. Jadi saya ulangi seperti itu. Oke, tidak ada masalah. Oke. Di Excel ini nanti pada saat nanti membuat tabel, sekali lagi saya ulangi, perhatikan posisi pekerjaannya yang mau dibuat tabelnya, jangan sampai salah posisi bloknya.
karena posisi blok itu yang menentukan kalau kita mau membuat tabel di Excel. Contoh, kita masuk di lembar kerja, saya perlihatkan di slide-nya. Jadi slide-nya nanti di Excel, perhatikan. Saya masuk di Excel pada saat pembuatan di tabel, kelihatan di atas. Jadi ini di blok, kelihatan. Berarti ini dalam ini yang di blok, berarti ini yang dibuatkan tabelnya. Ya. Setelah masuk dalam blok, kita masuk menunya home. Kemudian ada di sebelah kanan ini ada menu insert. Setelah insert, perhatikan. Di sampingnya insert ini ada delete. Di sampingnya delete ada menu format. Jadi perhatikan itu bagian daripada kelompok sel. Ya. Pada saat kita membuat garis, kita masuk di kelompok format, baru pilih di bawah ada format sel. Setelah diklik ini format sel, ada muncul pilihan. Kalau pilihannya ini tidak muncul, pembuatan tabelnya di dalam sini, kita harus masuk di border. Ini ada border, baru muncul ini. Paham sampai di situ? Oke. Untuk memunculkan garis, perhatikan ini ada mewakili garis masing-masing. Jadi ada garis atas, garis bawah, garis kiri, garis tengah. Setelah itu di oke. Maka pembuatan tabel di Excel selesai. Tapi perlu diingat, kalau kita tabelnya ada yang termuat dari satu sel atau dua sel, artinya pertemuan antara dua kolom atau pertemuan antara dua baris, harus garisnya dihapus. Contoh, di dalam ini satu kolom ada berada di bawahnya, di baris selanjutnya dua bagian. Berarti ini kita hapus. Cara menghapus, format sel. Garis tengahnya ini lihat, kita hapus. Setelah itu di oke, hilang garis tengah. Ini ada. Paham sampai di situ? Oke, saya munculkan model. Perhatikan model tabel seperti ini. Ini nanti yang diselesaikan. Perhatikan ini pada kolom nomor, tanggal pembelian, nama barang, ini masing-masing dua baris. Berarti setelah dibuatkan nanti ini garisnya ini dihilangkan, dihapus ini garisnya. Paham sampai di situ? Sebelum dilanjut, ada pertanyaan dulu. Datanya di Excel itu harus dipahami. Jenis data pada Excel ini ada beberapa, ada karakter, ada numerik, ada date, ada time. Ini ada 4. Jadi kalau karakter itu berarti A sampai Z. Kalau nomor itu berarti 0 sampai 9. Kalau date berarti tanggal. Kemudian time berarti waktu. Ya, ini pada saat kita menginput data di Excel harus diperhatikan. Kemudian di Excel itu bentuk kursornya itu setiap saat berubah. Silakan dibuat di atas, diketik di Excel. Silakan. Tidak boleh ya Pak? Kurang jauh. Sampai Agak kurang ini. bidangnya Berapa di kotak? 14.
Ini nanti seandainya kita membuat tabel seperti ini tadi, ini tabel pertama yang di atas kan tidak ada masalah. Penggunaan RP-nya tadi kan sudah tidak ada masalah. Tapi pada saat nanti ini menulis habis dengan CD-ROM, dengan ini BGA ada topik, bentuk itu yang tadi kita ada bentuknya tulisannya miring berapa derajat, kita mainkan saja di situ. Ya, pada saat kita membuat tabel seperti ini. Jadi tidak ada istilahnya dalam pembuatan tabel bentuk tulisannya kalau kita mau mengikut diulangi. Jadi intinya semua ini model tulisan kalau kita mau buat seperti ini ada pada posisi di alignment, ya pada posisi ini. Kita maunya berapa derajat? Kalau hanya 45 derajat, ya kita pada posisi titik ini 45 derajat. Jadi ini ada derajatnya di sini. Ya, jadi berapa saja yang kita inginkan ini ada. Ya. Oke, 50, 50, 45, 45. Itu ada. Jadi itu ada cara penulisannya semua di pada posisi orientasi di alignment. Oke. Jadi saya lanjut lagi. Pada posisi penggunaan rumus ini sudah ada bayangan pertemuan sebelumnya. Saya sudah melakukan eksekusi pada pertemuan sebelumnya juga sudah ada. Ya. Cara penggunaan rumus atau tanda atau lambang yang digunakan pada saat penggunaan mengeksekusi rumus yang ada di Excel. Ini ada tanda, ya. Kalau penjumlahan berarti tanda plus, pengurangan minus, tanda perkalian tanda bintang atau asterisk, membagi garis miring, maka segitiga ke atas persen ini ada persen. Kemarin ini saya sudah berikan, ya. Ini ada cara contoh mengeksekusi. Nah, ini yang di bawah, ini adalah rumus lanjutan. Ini baru rumus lanjutan awal. Ya, lanjutan daripada rumus dasar ini, yaitu penggunaan sum. Ya, fungsi sum dilakukan pada saat menjumlah sekelompok dan jadi ini rumusnya ini ya. Ya, yang perlu itu ya baru di next ya di atas itu geser atas ya sama-sama ya baru ke atas centermu di sana lewat itu ya di atas ya sama juga itu sama juga. Oke, simpan ya simpan lagi biasa ya biasa. Ya, masuk itu. Ya, berikan lagi nama latihan berapa sekarang? 5. Ya.